kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Udah bang. Oke, langsung saja kita bahas konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep ketuhanan, kedua Tuhan menurut aliran Theravada, ketiga Tuhan menurut aliran Mahayana, dan yang terakhir yakni Tuhan menurut aliran Vajrayana. Dalam agama Buddha, sebutan untuk Tuhan ialah Parama Buddha, Sang Hyang Adi Buddha, Yang Tathagata, Yang Esa, dan yang lainnya. Mengapa demikian banyak sekali sebutan buat yang Buddha? Di dalam entitas Buddha, meskipun sebutan untuk Tuhan itu banyak, tetapi mereka hanya mengakui satu Tuhan saja, yakni Sang Hyang Adi Buddha. Kata Tuhan merujuk kepada suatu zat yang abadi dan supranatural. Kenapa dikatakan abadi dan supranatural? Karena di sini Tuhan tidak bisa disamakan dengan manusia, dan dikatakan supranatural karena Tuhan di sini tidak bisa dilihat langsung oleh kasat mata seperti itu. Dan biasanya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta atau jagat raya. Hal ini bisa juga digunakan untuk merujuk kepada beberapa konsep-konsep yang mirip dengan ini. Misalnya, sebuah bentuk energi atau kesadaran yang merasuki seluruh alam semesta, di mana keberadaannya membuat alam semesta ada, sumber segala yang ada, kebajikan yang terbaik dan yang tertinggi dalam sebuah makhluk hidup, atau apapun yang tak bisa dimengerti atau dijelaskan. Konsep ketuhanan agama Buddha di sini lebih bersifat non-teistik, yakni tidak menekankan keberadaan Tuhan Sang Pencipta atau bergantung kepadanya, tetapi bagaimana mengejawatankan sifat Buddhisme. Di dalam Buddha sendiri, tujuan akhir dari hidup manusia ialah mencapai kebuddhaan, Anuttara Samyak Sambodhi, atau pencerahan sejati di mana roh manusia tidak perlu lagi mengalami proses tumimba lahir. Yang dimaksud di sini ialah jika kita sudah mencapai kebuddhaan, hubungan kita sudah tidak lagi dengan dunia, tapi hubungan kita sudah kepada Tuhan atau Sang Hyang Adi Buddha. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni Tuhan menurut aliran Theravada atau Hinayana. Dalam agama Buddha sekte Theravada, Tuhan bukan personal atau pribadi yang menciptakan segala sesuatu, tetapi di sini Tuhan diartikan sebagai impersonal. Dalam literatur Buddhis, Buddha Gautama menjelaskan bahwa ada yang tidak dilahirkan, ajatam, yang tidak menjelma, abutam, yang tidak diciptakan, akatam, dan yang mutlak atau asankatam. Inilah yang disebut dengan nirwana atau nibbana. Tuhan yang transenden dalam agama Buddha tak terkonsepkan melalui personifikasi. Dia harus dipahami secara langsung atau intuitif melalui pencerahan dan bukan melalui konsep-konsep yang tertera di dalam doktrin dan legenda.
Orang Buddha, terutama pengikut sekte Theravada atau Hinayana, meyakini Buddha sebagai makhluk yang telah mencapai penerangan sempurna, dan karenanya disebut dengan Maha Tahu. Dalam kitab Vinaya 1, Buddha mengatakan bahwa penakluk yang melampaui segalanya, aku yang Maha Tahu. Meskipun begitu, pengikut aliran Buddha ini mengatakan bahwa tidak ada makhluk yang maha kuasa. Masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yakni ada Tuhan menurut aliran Mahayana. Meskipun pada awalnya konsep ketuhanan dalam agama Buddha kurang jelas, namun pada perkembangannya konsep keyakinan terhadap ketuhanan makin tampak. Dalam aliran Mahayana ini diajarkan bahwa Tuhan yang maha mutlak, yang paling awal tidak berawal, tidak didapatkan, berada dengan sendirinya, yang Maha Esa dan berdiam di nirvana. Di sini juga disebutkan sifat-sifat ketuhanan Tuhan yang maha mutlak, yang meliputi metta, persahabatan yang menyeluruh, mudita, rasa bahagia dan bergembira melihat manusia berbahagia, UPH, keadaan batin yang seimbang dan tenang, dan karuna, yakni belas kasih. Sebutan lain untuk konsep Tuhan dalam agama Buddha adalah Dharmakaya atau tubuh Dharma yang menjadi hasil pencapaian ke nirvana. Konsep Dharmakaya dijabarkan dalam sutra-sutra Mahayana yang menekankan aspek transendental atau sifat-sifat kerohanian dari kebudayaan tersebut. Dalam ajaran Buddha, khususnya aliran Mahayana, Buddha memiliki 3 tubuh atau yang biasa disebut dengan Trikaya. Di antaranya, yang pertama, tubuh penjelmaan atau Nirmanakaya. Yang kedua, tubuh cahaya atau kebijaksanaan yang biasa disebut dengan Sambhogakaya. Dan yang terakhir yakni ada tubuh absolut atau Dharmakaya. Masuk ke pembahasan yang terakhir yakni ada Tuhan menurut aliran Vajrayana. Tuhan dalam agama Buddha, terutama menurut aliran Vajrayana, bisa juga disebut dengan Adi Buddha, yang merupakan realitas absolut, kebenaran mutlak, kesadaran tertinggi, bukan suatu personal. Adi Buddha mencerminkan segala potensialitas kebajikan-kebajikan intrinsik yang dimiliki setiap makhluk seperti sifat welas asih dan kearifan agung. Secara harfiah, Adi berarti yang pertama, Buddha berarti yang sadar, sehingga Adi Buddha adalah Buddha tanpa awal dan akhir. Sebutan Adi Buddha berasal dari tradisi Aisvarika, yakni tradisi aliran Mahayana yang berada di Nepal. Tradisi tersebut menyebar lewat Benggala hingga dikenal ke Pulau Jawa. Adi Buddha adalah Dharmakaya, pencapaian dari nirvana, tubuh Dharma, yang absolut, yang tersembunyi di balik semua noda batin manusia. Di mana hal ini menjadi tujuan utama oleh para penganut agama Buddha. Konsep mengenai Adi Buddha dapat dilihat dari kitab Nama Sangiti, Karandavyuha, Svayambhu Purana, dan masih banyak yang lainnya. Di Indonesia sendiri, dikenal dengan kitab yang berjudul Nama Sangiti versi Candrakirti dari zaman Sriwijaya, dan Sang Hyang Kamahayanikan yang berasal dari zaman pemerintahan Empu Sendok. Walaupun umat Buddha menyebut Tuhan Yang Maha Esa dengan nama-nama yang berbeda-beda dan konsep yang berbeda juga dari agama kebanyakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 menetapkan sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 bahwa dalam pengucapan sumpah atau janji bagi mereka yang beragama Buddha, kata-kata demi Allah diganti dengan demi Sang Hyang Adi Buddha.
Dengan demikian, Buddhisme layak disebut sebagai agama. Karena apa yang diajarkan Buddha juga menawarkan jalan untuk dapat kembali kepada ketuhanan atau yang disebut dengan Nirvana Adi Buddha Dharmakaya dengan cara memanfaatkan segala macam potensi maksimal dari manusia tersebut. Kesimpulan dari paparan materi tersebut ialah meskipun setiap aliran berbeda pandangan, namun, konsep ketuhanan ini mencerminkan variasi dalam pendekatan spiritual di antara aliran-aliran agama Buddha. Meskipun tidak ada Tuhan pencipta dalam konsep ini, elemen-elemen seperti pemujaan Buddha, Bodhisattva, dan praktik meditasi menjadi pusat perhatian untuk mencapai pencerahan dan melepaskan diri dari siklus kelahiran dan kematian atau yang disebut dengan samsara.